Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Putra dengan NIM 500230022. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pengaruh metode distilasi uap terhadap yield dan kadar mentol minyak peppermint, atau bisa disebut dengan, atau bahasa latinnya bisa disebut dengan menta piperitae, serta mengevaluasi efisiensi energi selama proses distilasi. Untuk dosen pembimbingnya sendiri itu ada Patri Widayatno, PhD. Selanjutnya masuk ke pendahuluan, yang dimana minyak seri tersebut merupakan komoditas strategis secara nasional dengan potensi ekspor yang sangat luar biasa, mencapai 4,2 triliun dan menempati posisi ke-8 di dunia. Namun untuk saat ini masih belum adanya efisiensi ekstraksi atau distilasi di industri kita, dan masih terikat oleh adanya rendeman yang rendah mentaperi yang hanya berkisar sekitar 0,6%. Akibatnya tingginya resistensi transfer massa dan resiko degradasi terma senyawa mentol pada distilasi uap secara konvensional. Selanjutnya itu masuk ke identifikasi masalah. Itu ada 2 poin, yang dimana untuk poin pertama itu ada transfer massa dan panas. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada proses difusi lambat apabila kecepatan penetrasi uap ke dalam matriks selulosa sel kelenjar trikoma daun peppermint masih rendah. Terus kedua ada resistensi antarmuka, di mana adanya tahanan perpindahan massa fase uap cair dibatasi oleh rendeman maksimum yang diperoleh. Terus ketiga ada inefisiensi thermal, jika tingginya konsumsi energi spesifik pada boiler berakibat pada parameter yang tidak terkendali. Selanjutnya ada faktor-faktor penurunan mutu mentol. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada ketidakstabilan suhu distribusi panas berlebihan di dalam reaktor suling memicu degradasi thermal. Kedua ada kehilangan fraksi volatil. Senyawa volatil utama mentol dapat rusak apabila kena paparan uap jenuh yang berkepanjangan. Selanjutnya ada penurunan mutu kimia. Kualitas produk akhir menurun drastis akibat hilangnya senyawa fraksi aromatik yang berharga. Untuk tujuannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada parameter operasional, untuk menganalisis pengaruh temperatur uap dan laju alir uap terhadap perolehan rendeman daun peppermint. Selanjutnya ada kadar mentol berstandar, mengevaluasi kadar mentol murni sebagai komponen utama minyak peppermint. Selanjutnya ada efisiensi optimasi terpadu, konsumsi energi minimum, mengukur dan mengevaluasi efisiensi penggunaan daya listrik untuk mendapatkan kondisi operasi penyulingan yang paling hemat energi. Selanjutnya ada kondisi operasi optimum, menentukan titik equilibrium terbaik yang menyinergikan parameter kuantitas yield, kualitas kadar mentol, dan kadar thermal. Selanjutnya ada manfaat penelitian sebagai aplikasi bahan baku untuk pemanfaatan optimal tanaman peppermint lokal. Kedua ada pengembangan iptek, mengintegrasikan disiplin rekayasa thermal dan transfer massa. Kedua ada pedoman sektor industri, menjadi paduan teknis bagi industri-industri untuk menghemat energi guna menekan ongkos produksi. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka, yang dimana tanaman peppermint sendiri itu dikenal sebagai akan senyawa volatilnya, pemberi sensasi dingin dan aroma yang tajam dan khas. Untuk kadar mentol mencapai puncak itu pada saat fase pasca panen atau berbunga penuh. Secara alami rendeman minyak tanaman ini sangat rendah, yakni berkisar 0,5% dan 1,1%. Oleh karena itu diperlukan perlakuan pengeringan kadar air, sehingga kadar air akan turun menjadi 25 atau kurang lebih 0,5% untuk melunakkan dinding sel agar minyak mudah keluar. Ini mungkin proses
ekstraksinya atau distilasi dilakukan menggunakan metode distilasi uap yang mengandalkan uap air jenuh untuk menarik komponen volatil berdasarkan prinsip hidrodifusi. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan RSM atau Response Surface Methodology. Tujuannya untuk menekan pengaruh interaksi antar variabel serta menghasilkan model matematis kuadratik yang valid untuk memprediksi respon optimum secara simultan. Variabelnya bebas terikat maupun variabel kontrol. Untuk variabelnya seperti ini. Untuk variabel bebas ada temperatur uapnya yang berkisar 105 derajat Celcius dan 110 derajat Celcius. Terus ada laju alir uapnya 1,0 liter per jam, 2,0 liter per jam, dan 2,5 liter per jam. Untuk waktu distilasinya 120 menit, 150 menit, dan paling maksimum itu 180 menit. Untuk variabel terikatnya sendiri itu ada menentukan kadar kemurnian mentol dan rendaman kumulatifnya. Untuk variabel terkontrolnya itu ada parameter pertama masa umpan per bat sekitar 200 gram daun peppermint. Terus ada ukuran partikel bahan helaian daun peppermint. Selanjutnya ada kadar air bahan baku sekitar 25 atau kurang lebih 0,5% wet basis melalui fase perlakuan atau pengerian wilting proses. Yang selanjutnya ada volume air, dimana volume air secukupnya saja. Untuk jenis bahan baku itu daun peppermint, untuk tekanan operasi itu 1 atm. Yang ini merupakan alatnya. Ada di sini untuk alatnya sendiri ada alat distilasi, kondensor, sirkulator air, digital watt untuk menghitung konsumsi energinya. Terus ada alat gas kromatografi, mass spektrometri, dan lain-lain. Untuk bahannya sendiri itu ada daun peppermint 250 gram, natrium sulfat anhidrat, air aqueous, pelarut enheksana, dan cooling water. Untuk cara kerjanya sendiri itu dimulai dari pencucian daun peppermint, terus proses pelayuan wilting proses. Selanjutnya ada target parameter kadar airnya agar konstan. Selanjutnya ada penimbangan bahan baku. Terus yang kedua ada running distilasi uap yang dimulai dari persiapan alat atau boiler. Selanjutnya ada pemasangan rangkaian alat dengan memasang kondensor spiral atau yang terhubung dengan unit chiller dengan suhu konstan sekitar 5-25 derajat Celcius. Selanjutnya ada variasi matriks. Selanjutnya ada penentuan waktu 0 atau waktu ekstraksi tes sama dengan dihitung pada saat tetesan pertama kondensat. Selanjutnya ada pengambilan sampel dengan interval waktunya sekitar 120-180 menit. Terus ada monitoring energi menggunakan digital watt hour meter dengan interval 15 menit. Selanjutnya ada pemisahan dehidrasi produk. Pemisahan fase campuran kondensat dimasukkan dalam corong volumetri untuk memisahkan kadar minyak dan kadar air. Selanjutnya ada dehidrasi sisa air, di mana larutan natrium sulfat anhidrat itu ditambahkan untuk mengikat sisa-sisa molekul air bebas. Selanjutnya ada pengadukan selama 10 menit. Terus ada filtrasi disering menggunakan kertas saring. Selanjutnya ada masuk ke karakteristik produk dan optimasi RSM, di mana untuk menentukan kalkulasinya dengan menimbang berat bersih minyak setelah proses distilasi, melakukan analisis SEC atau menghitung nilai spesifik energinya. Selanjutnya ada pengujian GCMS untuk menentukan kadar mentol dengan menggunakan pelarut enheksana. Selanjutnya ada pengolahan data yang dimulai dari pengolahan data yield, kadar mentol, dan konsumsi energi dengan bantuan software. Selanjutnya ada analisis data. Untuk penelitian ini menggunakan metode RSM atau Response Surface Methodology. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, konsumsi energi, waktu reaksi, dan konsentrasi katalis, serta kemurnian kadar mentol. Tujuannya sendiri itu untuk memperoleh kondisi operasi rendaman kadar mentol yang paling optimal.
Selanjutnya ada rumus penggunaan tenaga atau specific energy consumption dengan konsumsi energi sama dengan daya listrik dikalikan durasi waktu per massa bersih minyak peppermint murni. Selanjutnya ada rendaman kumulatif yield dengan presentase yieldnya itu persenan, dimana yield sama dengan rendaman kumulatif sama dengan massa akhir minyak pasca dehidrasi per masa awal daun peppermint layu yang dimasukkan dalam kettle dikalikan 100. Selanjutnya pada masuk kesimpulan, pada penelitian kali ini data-data semuanya dimulai dari rendaman, kadar mentol, kualitas kandungan mentol, serta efisiensi energi, meliputi beberapa variabel bebas, variabel kontrol menggunakan pemodelan surface metodologi untuk memetakan interaksi antar variabel secara sistematis dan ilmiah. Untuk hasil akhirnya tidak hanya untuk menentukan kondisi yang operasional yang terbaik, namun juga untuk menghasilkan minyak peppermint yang berkualitas tinggi, tapi juga menyajikan komprehensif mengenai penghematan daya, sehingga menjadi upaya nyata untuk pengembangan teknologi bersih dan optimasi sistem thermal ekstraksi minyak peppermint. Ya mungkin itu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, apabila jika terbata-bata juga mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.